Katanya, critical thinking adalah satu skill yang paling dibutuhkan di tahun 2026. Dan menurutku benar sih, dengan semakin banyaknya informasi yang berseliweran, baik itu di media online maupun offline, dan semakin banyaknya ketidakpastian di sekitar kita, critical thinking itu dibutuhkan banget. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang dibohongin. Kalau kamu pengen belajar critical thinking tanpa pusing, jangan lewatin video ini. Hanya dalam 10 menit kita akan belajar critical thinking dari buku The Art of Thinking Clearly dari Rolf Dobelli. Video ini aku buat untuk Inggit Fatiana Putri. Thank you ya udah komen. Kalau kamu mau dibikinin video kayak Inggit juga, kamu komen ya di video aku yang mana aja. Kita akan bahas buku-buku yang menarik, yang pasti seru dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hai, nama aku Muti, aku senior manager di multinational company dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang marketing and communication. Aku juga penulis novel yang hobi baca dan bercerita. Episode kali ini diambil dari Smiljan Southspare di Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi, critical thinking atau berpikir kritis ini bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menganalisa dan mengevaluasi sebuah informasi supaya kita bisa membuat judgement atau penilaian yang objektif dan memiliki dasar yang kuat. Untuk seseorang bisa berpikir kritis, dia harus mampu untuk 1. Mengidentifikasi bias, 2. Mempertanyakan asumsi, dan 3. Membuat koneksi logis dari satu informasi ke informasi lainnya. Jadi, nggak cuma menerima mentah-mentah semua informasi yang diberikan ke dia tanpa disaring lagi, tanpa dicerna lagi. Jangan ya. Menurutku, kemampuan yang paling mendasar dari berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang terbebas dari bias. Kenapa demikian? Karena seringkali kita nggak sadar dengan bias yang kita miliki. Contoh, Gen Z itu malas, perempuan itu emosional, orang dari suku ini itu nggak sabaran, orang dari suku ini itu matre. Pasti ada kan bias-bias kayak gitu yang seringkali itu otomatis aja terlintas di kepala kita. Makanya aku suka banget buku The Art of Thinking Clearly dari Rolf Dobelli ini karena dia di sini membahas 99 bias dan kesalahan berpikir yang seringkali dimiliki oleh manusia tanpa sadar dan mempengaruhi kemampuan kita untuk membuat keputusan dan menilai segala sesuatu. Bias yang pertama yang katanya dimiliki hampir semua orang adalah overconfident bias. Yes, kamu nggak salah dengar. Overconfident bias ini dimiliki hampir semua orang termasuk mereka yang katanya kurang pede. Overconfident ini nggak selalu artinya kamu tuh menyombong gitu ya, atau kamu bragging tentang kemampuan kamu. Tapi bisa juga kamu tuh overestimate kemampuan kamu untuk nyetir misalnya atau bawa kendaraan. Atau kamu overconfident terhadap kemampuan kamu memprediksi hasil sebuah investasi. Atau kamu overconfident skill masak kamu, itu juga bisa. Bagaimana cara menghadapi overconfident bias ini? Kamu disarankan untuk lebih banyak berefleksi dan secara rutin meminta feedback dari orang-orang yang kamu percaya sehingga kamu tidak overconfident, tidak overjudging yourself dan pada akhirnya membuat keputusan yang salah di hal-hal yang penting di hidup kamu. Bias yang kedua yang menurutku menarik juga adalah contrast bias. Kamu pernah nggak sih kamu lagi visit sebuah online store gitu ya, terus di etalasenya tuh ada 2 jenis produk. Satu itu yang mahal banget menurut kamu, dan yang satu lagi yang ya mahal sih tapi masih oke lah gitu ya. Tapi 2 produk ini sebenarnya secara kualitas itu mirip-mirip aja. Kamu pasti akan pilih produk yang kedua kan. Nah, ini adalah salah satu trik sales and marketing yang paling sering dipakai. Jadi mereka akan memberikan kamu opsi di mana satu produk itu jelas-jelas lebih mahal supaya kamu lebih mudah membuat keputusan untuk memilih produk yang satu lagi. Hati-hati dengan contrast bias ini. Pastikan kamu sudah melihat seluruh opsi yang kamu punya sehingga tidak membuat keputusan terburu-buru mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk.
Bias yang juga paling sering mempengaruhi kita semua adalah story bias. Sebagai manusia, kita itu sangat tertarik dengan cerita yang bagus. Jadi orang-orang yang jago cerita seringkali kelihatan lebih baik, lebih pintar, padahal belum tentu. Hal ini juga berlaku dengan proses kita untuk melakukan pembelian sebuah produk. Ketika sebuah brand lebih jago untuk membangun story, untuk bikin campaign tentang produknya dia, kita lebih tertarik untuk menggunakan produk tersebut, ya kan? Padahal belum tentu kualitas produk ini lebih bagus daripada yang lainnya. Jadi sebelum kamu termakan mentah-mentah oleh cerita yang bagus, ada baiknya kamu untuk melihat fakta di baliknya. Contoh dalam proses pembelian barang, kamu lihat tuh dia spesifikasi produknya apa, terus kemudian bahan-bahan yang digunakan apa. Jangan sampai kamu jadi gampang kemakan iklan. Bias berikutnya yang dibahas dalam buku ini adalah availability bias. Kamu sadar nggak sih kalau setiap masa-masa kampanye nih, politisi-politisi yang mencalonkan diri jadi kepala daerah itu mereka banyak banget naruh poster, banner, apalah itu ya. Kenapa? Karena otak kita cenderung untuk melihat segala sesuatu yang lebih available atau yang lebih tersedia gitu ya, sebagai sesuatu yang lebih baik. Padahal belum tentu loh. Contoh, misalnya nih di sebuah pulau ada 4 resort. Satu resort itu paling banyak masang iklan. Kita jadi berasumsi bahwa oh resort ini nih yang paling bagus segala sesuatunya. Padahal belum tentu loh. Jadi jangan percaya pada segala sesuatu yang lebih sering muncul atau lebih sering kelihatan di depan mata kamu, karena belum tentu itu adalah yang terbaik atau yang paling sesuai dengan yang kamu butuhkan. Bias yang lain adalah survivorship bias. Jadi kita tuh kan suka banget ya dengar cerita orang-orang sukses gitu, kayak 10 orang terkaya di Indonesia atau 10 orang terkaya di dunia gitu, atau orang-orang di usia muda yang udah jadi miliarder gitu, 30 before 30 whatever. Nah sebenarnya ini juga bias karena ada berapa persen sih orang-orang kayak gini di dunia, ya kan? Menurut MJ DeMarco di buku The Great Rat Race Escape, sebenarnya orang-orang yang sangat-sangat sukses kayak gini kan sebenarnya populasinya cuma 1% di dunia. 99% ya sebenarnya masuk vast majority atau yang sering disebut orang-orang mediocre. Nah, artinya apa? Bukan berarti kita nggak boleh termotivasi dengan kisah sukses orang-orang. Tapi kalau ternyata kita belum bisa sampai di level itu, ya nggak usah merasa buruk gitu. Nah kenyataannya mayoritas dari kita emang nggak akan pernah sampai ke sana. Jadi kalau mendengar atau melihat kisah-kisah sukses orang lain itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, boleh diambil sebagai motivasi tapi jangan sampai membuat kamu merasa gagal dan akhirnya nggak pengen melakukan apapun yang lain karena kamu merasa yaudahlah nggak ada artinya karena saya nggak akan pernah bisa jadi sesukses itu. Bias berikutnya, ini aku yakin banyak banget pelakunya termasuk aku, yaitu procrastination. Menurut Rolf Dobelli, procrastination itu sebenarnya manusiawi banget karena otak manusia ini memang dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak nyaman untuk kita. Karena dia mengasosiasikan hal-hal yang tidak nyaman ini dengan ancaman gitu. Tapi ya sebenarnya kalau yang kita tunda-tunda untuk kerjakan itu misalnya laporan pajak atau misalnya ngerjain tugas sekolah, ya itu sih sebenarnya bukan ancaman ya, itu sih ya karena kita males aja ngerjainnya. Nah bagaimana cara kita melawan procrastination ini? Ternyata menurut buku ini caranya adalah segampang menetapkan deadline untuk diri kita sendiri, dan kalau bisa kita kasih tahu orang lain tentang deadline ini supaya mereka juga bisa bantu ingetin. Kenapa kemampuan berpikir kritis ini penting? Karena kalau kamu mampu berpikir kritis, kamu akan lebih mampu untuk membuat keputusan dengan bijak. Kamu mampu melihat gambaran besar sebuah peristiwa dan menghubungkan satu ide dengan ide lainnya, sehingga pada akhirnya kamu akan lebih siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan menyelesaikannya, baik itu dalam konteks pendidikan, pekerjaan, maupun hidup sehari-hari.
Kalau kamu suka konten-konten kayak gini, kamu jangan lupa like and subscribe ya. Kalau ada buku lain sejenis ini yang kamu pengen aku review, kamu komen juga di bawah ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.